Oke kawan, setelah cukup lama tidak upload video, sekarang jumpa lagi dengan saya ya. Kali ini mau berbagi video tentang Supra X 125 injeksi, yang mana bila setelah dilakukan penggantian rantai keteng atau rantai kampak, tapi ternyata masih ada suara kasar seperti pada motor ini ya kawan ya. Jadi masih ada suara semacam ngaklak gitu ya. Oke. Jadi masih ada suara ngaklak seperti itu, padahal rantai ketengnya sudah diganti baru, kemudian roll rantai keteng yang rusak seperti ini sudah diganti baru, tapi kok masih ada suara ngaklak seperti itu ya kawan ya. Itu yang perlu diperiksa adalah apa itu namanya, tonjokan tensionernya ya kawan. Tonjokan tensioner itu berfungsi sebagai apa itu namanya, istilahnya itu penyetel kekencangan rantai ya kawan. Jadi dia itu menyetel kekencangan rantai itu secara otomatis. Nah, di sini kejadiannya ada kemungkinan tonjokan tensionernya itu tidak berfungsi dengan baik, sehingga biarpun rantai ataupun roll-rollnya itu sudah baru, masih terjadi suara ngaklak seperti ini ya kawan. Masih terjadi suara ngaklak seperti ini ya kawan. Jadi sebaiknya sekarang kita langsung buka saja tonjokan tensionernya itu tadi ya, kita periksa. Nah, untuk membukanya dia ada di bagian bawah itu bautnya ya, baut dengan kunci 14 di sebelah baut tap-tapan untuk tap oli itu. Nah, jadi dia itu di dalam itu ada per lembut seperti ini, kemudian ada ring dan ada bautnya ya. Nah, jadi seperti ini ya kawan ya. Nah, tonjokan tensionernya itu seperti ini ya kawan. Ada juga yang bilang ini itu sulingan tensioner, karena bentuknya itu mirip suling. Nah, sebelum kita memeriksa, kita bersihkan dulu menggunakan bensin. Kemudian caranya kita memeriksa itu seperti ini ya kawan. Nah, ini yang bawah, ini yang posisi paling bawah, dan yang ada karetnya ini posisinya yang paling atas. Kita periksa itu, kita tiup seperti ini ya kawan. Nah, ini mestinya kalau normal kita tiup itu mestinya itu buntu ya kawan. Jadi ketika kita tiup itu, nah, enggak ngobos seperti ini. Kemudian kalau kita sedot, barulah dia membuka. Jadi sistemnya itu seperti katup buka tutup gitu ya kawannya. Jadi kalau kita tiup dia otomatis tertutup, dan kalau kita sedot dia otomatis terbuka gitu. Nah, seperti ini itu kondisinya berarti sudah rusak ya kawan. Artinya ini sudah tidak normal. Kalau normal ini mestinya kalau kita tiup itu menutup seperti itu ya kawan. Nah, di
ini saya ada spare part baru, meskipun nggak ori, tapi saya rasa ini bagus juga ini hasil pembuatannya. Ini bahannya sudah saya rasa ini bagus. Nah, kita bandingkan. Oke, tingginya sama ya kawan ya. Jadi ini punyanya GN5 atau Grand ya, Grand Supra, Suprafit itu sama ini. Kemudian yang ini punyanya Supra X125 itu. Kita samakan, ini ternyata besarnya juga ya sama ya kawan ya. Jadi ini bisa dipakai. Nah sekarang kita tes ini yang baru ini, kita tiup lagi seperti itu. Nah ini yang baru ini kalau kita tiup ini buntu. Kalau kita sedot, nah dia baru terbuka ya kawan. Jadi dalam ini ada katupnya, ini ada gotri atau pelor, ini berfungsi sebagai katup penutup ya kawan ya. Nah ada suaranya klidik ini gotri katupnya itu loh. Gotri atau pelor ini berfungsi sebagai katup penutup ya kawan. Kalau yang ini yang rusak ini dia sudah tidak ada pelornya, ini pelornya sudah hilang ini. Makanya dia jadi dia itu cara kerjanya seperti ini ya kawan ya. Oli itu ketika apa itu namanya dinyalakan, rantai kampratnya berputar, ini kan bergerak-gerak seperti ini kawan. Jadi oli otomatis masuk dari lubang sini, kemudian oli yang masuk ke dalam sini itu berada di bawah sini. Itu katupnya kalau ini katupnya kalau apa itu namanya tonjokan ini tidak berfungsi, otomatis katup tidak akan menutup, jadi dia akan bergerak terus sehingga rantainya menimbulkan suara kasar seperti itu ya kawan. Berbeda dengan yang masih normal seperti ini, ketika oli dia masuk ke dalam, otomatis ketika bergerak otomatis katup akan tertutup dengan sendirinya, sehingga tonjokan tensionernya tidak bergerak lagi. Jadi rantainya itu putaran rantainya itu bisa istilahnya konstan gitu ya, enggak bergerak-gerak gitu, jadi enggak naik turun gitu ya. Jadi suaranya bisa halus lagi seperti itu. Oke, jadi nah kalau kita tiup itu akan menutup dengan sendirinya seperti ini ya kawan. Sekarang coba kita pasang ya kawan ya. Ini punyanya GN5 atau Grand Supra itu. Oh, dengan kapitar juga, tapi saya lebih suka per yang orinya ini ya kawan. Kalau per yang bawaannya ini saya rasa terlalu kaku ini kawan. Kalau pernya terlalu kaku itu ada kekurangannya kawan. Nanti apa itu namanya istilahnya itu roll ketengnya atau roll kampratnya, bantalannya itu akan cepat aus kawan, karena tekanannya itu terlalu kencang. Jadi roll seperti ini, roll seperti ini itu akan cepat aus ya kawan. Nah ini semula itu dikasih per yang kaku seperti ini ya kawan ya. Jadi pada pemakaian baru dapat berapa kilometer ini kawan ya, baru dapat beberapa kilometer itu sudah rusak seperti ini ya kawan. Ini namanya roll ketengnya ini, karena tekanannya itu terlalu kuat kawan. Jadi lebih baik diganti baru seperti ini saja daripada diganjal dengan per yang lebih kaku itu ya kawan ya. Wow.
pasang itu kita nyalakan ya kawan. Nanti akan ada suara ngaklak seperti itu biarkan aja dulu biar suaranya ngaklak. Ditunggu sampai sulingnya tersebut terisi oleh oli. Setelah terisi oli baru dia akan bekerja dengan maksimal ya kawan, dan suara ngaklaknya akan hilang. Nah seperti ini, tunggu saja dulu biar stasioner dulu, biar terisi oli dulu. Nah bisa kita gas-gas kecil-kecil juga tidak apa-apa, agar lebih mempercepat prosesnya. Nah seperti ini ya kawan ya. Jadi ketika oli sudah masuk dan sudah penuh, dia akan otomatis otomatis suaranya akan halus seperti ini ya kawan. Jadi kalau kita nyalakan dulu beberapa saat agar olinya masuk ke dalam, dan ketika olinya sudah penuh dia akan bersuara halus seperti ini. Nah udah selesai ya kawan, suaranya udah enak, udah halus. Oke kawan, biar durasi videonya tidak terlalu panjang, ini sudah selesai dan tinggal saya lakukan pemasangan aksesorisnya saja. Maka video saya sudahi cukup sampai di sini dulu saja ya kawan ya.